misalnya contoh, gue lihat si ini, wih fotonya di media sosial bagus banget. Nah, tadi kan sekarang kan faktanya di media sosial tuh emang orang suka taruhnya yang bagus-bagus. Yang nggak masuk definisi bagus juga nggak bagus. Ya kayak gitu. Ya menurut gue jalani aja sih. Iya. Soalnya tapi, juga itu ya? Jadi salah satu keputusan gue kenapa gue meninggalkan Baun dan meninggalkan Andrian. Mentang-mentang udah tidur dia ya. Enggak, maksudnya itu Andrian kecewa banget sama gue. Gak pernah angkat telepon kepala. Itu gue tinggalin dia. Sebetulnya bilang Drake. Gini lah, kalau bagi gue kayak gini ya. Untuk saat ini dunia mendefinisikan tiga hal yang paling penting untuk saat ini yang dunia kategorikan adalah pertama materi, kaya atau miskin, hubungan romantis atau enggak romantis, yang ketiga fisik, cantik atau enggak cantik, ganteng atau enggak ganteng. Udah 3 itu aja yang sekarang dunia itu sedang shape gitu loh. Sedangkan hidup kan nggak cuma bicara soal materi, nggak cuma bicara soal romantisme, dan nggak bicara soal fisik doang kan. Setuju. Yang dunia yang di hidup kita kan banyak. Misalnya hubungan kita dengan orang sekitar, kesehatan emosi kita, value kebenaran yang harus dalam hidup kita, segala macam. Nah, jangan sampai kita tuh jadi capek diri kita hanya untuk berorientasi pada 3 hal ini dan kita lost banyak aspek dalam hidup kita gitu. Makanya lemesin aja. Kenapa gue pernah depresi? Gue depresi itu kapan ya? Momen-momen mau deadline tesis lah. Gue sadar tesis gue udah nggak mungkin selesai, itu yang pertama. Yang kedua, waktu itu tuh sama temen ada tender untuk sensi, masker sensi waktu itu. Nilainya nggak tanggung-tanggung. Ini mungkin teman-teman pikir gue ngebual ya, tapi dia punya surat surat perjanjian masih ada sampai sekarang, tapi nggak goal itu kan. Itu proyek maskernya itu 5T loh. Komisinya itu 5M lebih itu. Itu saya baru sadar waktu besok ketok palu itu yang kita nggak menang itu, saya nangis jadi-jadinya itu. Itu kumpul tambah lagi waktu itu kenapa ya? Pokoknya ada 4 masalah atau 5 masalah berturut-turut gitu loh. Itu saya punya pusing, nangis sampai saya punya belakang ini sakit nih. Sampai sakit nih. Psikosomatis ya istilah orang ya. Penyakit emosional yang sampai berpengaruh ke fisik. Nah kayak gitu. Tapi akhirnya dealing lagi dengan fakta bahwa memang gue belum gini loh, menyakitkan banget melihat hidup belum jadi apa-apa gitu loh. Tetapi sadar dan memang diri belum jadi apa-apa mungkin bisa jadi langkah awal bahwa emang gue kayak gini, dan gue jadi bisa tahu startnya dari mana gitu. Jadi harus bedain antara hidup apa adanya dan hidup ekspektasi dan fantasi gitu loh. Boleh sekali ekspektasi dan berfantasi tinggi, tapi mulai aware bahwa ya gue belum apa-apa dan langkah gue gimana kayak gitu. Kalau gue sih lihatnya dari itu sih. Kalau gue mau bilang kan dari Tuhan segala macam kan sama-sama sekolah teologi kita kan, itu udah hal yang paling fundamental kan. Kayak gitu sih. Yang penting jangan biarkan value yang kita punya ini sih hilang kayak gitu. Iya, thank you. Gue mau dengar dari saudara gue dong, Michael. Iya, kalau gimana kalau lo jalanin hidup yang sekarang gimana kalau? Apaan tuh? Santai aja ya lah. Setuju kalau Sensor itu iklan. Let life flow. Kenapa Kel? Let it flow. Let the life flow. Oh, let the life flow. Asik gua Just flow like water, right? Yes, of course. Course. Lu kursus lu. Petrus tadi obrolannya berat banget, sakit pala gue, ampun Tuhan. Iya. Ya, Mama Dede. Makin malam makin berat.
Kel, lu kayaknya udah gak temenan lagi. Sekarang Michael udah gak doyan yang berat-berat ya, Kel? Ayo Bang, tes yang ringan-ringan Bang. Mau nih Petrus nih. Bang Hendrik mana nih Bang Hendrik? Kel, lu Gini. udah gak temenan sama Dipta ya? Kenapa gua mau kampret-kampretin Michael ya? Giliran waktu di kuliah, Michael hidupnya berat banget, dia transfer nilai berat ke gua. Iya, Bener, gua udah punya hidup berat. bener Yang banget. receh semua, yang receh Ditinggalin semua semua. ditarik sama Michael. Lu bayar, tahun lu udah cukup berat-berat, Pet. Lu mau tambahin hidup sampai jenggotan lu berat-berat. Bahas Ibrani Lu kuliah Yunani nggak sudah. punya duit. Sekarang Aduh, gila nih orang. punya duit, ringanin dikit. Mike. Oh dulu kuliah. Ajar. Ngomong-ngomong lu masih inget Yunani? Sekarang gua Mike? punya duit, Mike. Mike. Apa, Parko? Lu masih inget Yunani, Mike? Yunani, Marco. apa itu? Setuju kan, gua aja jujur ya, gua tuh udah lupa yang namanya Yunani, gua udah lupa yang namanya Tapi- Ibrani, serius. Tapi jadi inget Sama, loh gua udah dulu. lupain itu Ibrani Yunani. Tapi inget loh dulu Michael selalu bawa notes kemana-mana, ngapalin Oh, iya Ibrani, ngapalin Ibrani ya kan? Hidup Gua kira bakalan hidup paling jadi- menjijikan gua hidup kira- Michael waktu itu. Makanya. Rp2.000 4 tahun berpikir belajar kuliah harus apa yang betul-betul dilakukan. setelah kuliah. Jangan betul, aduh gimana? Udah kerja baru pikir-pikir buka buku lagi. Kau belum jawab pertanyaanku. Kau udah gak kawanan lagi sama Dipta, Bang? Oh enggak deh, nyoba nggak masuk mana tuh bocah tuh. Mungkin Dipta yang gak kawan sama Michael lagi. Enggak, si Dipta sekarang sedang masuk dalam fase hidup yang baru. Wah, aduh pada lu. Dia lagi Saya kesel. lagi puber. Oh dia udah keluar dari kepompong Dipta ya? tuh dia kesepian ketika setelah berduka dipanggil ibunya. Nah ada orang yang menemani di sisinya. Ya biarin aja dia bersenang-senang. Iya. Oh, Ya betul jadi dia betul. dapat betul, mama betul. baru. Penting ceweknya sayang ya. Tuh. Dia dapat mama baru. Dia Mama Dede. keluarga baru. Ya, Mama masuk keluarga Dede. baru. Dia menemukan keluarga baru, guys. Gimana tuh Kak? Miss Eka, aman Kak? Kamu udah nyaman. Kenapa Eka udah mau nikah? Kenapa Nus? Kak, kapan nih kakak? Iya kapan? Eka udah nggak tahan. Eka dengan cerita malam pertama udah nggak tahan dia. Suruh cepet-cepet nikah. Gokil nih bicaraan orangnya. Makin malam makin berat ini. Bilang ke Pet, apalagi semenjak gue denger cerita lu. Apa itu? Dari tadi itu kita dengar lika-liku kehidupannya orang-orang Indonesia. Sekarang kita tanya sama Ben sama Jeff, gimana sih? Apa Udah itu bisa punya apa ya? udah punya mobil, Planning ke depan punya rumah seperti pribadi. itu, harus Australia dan Punya melakukan apartemen gitu. kenapa sih? Gua sharing ya, Jeff, gua mau ya. sharing. Jangan berat sharingnya, Pet. Jeb, lu awas lu. Enggak, gua Gua sih kasih malah Lu denger Petrus nih. Gue tuh aku tuh apa ya, Jeffrey sekarang kan aku udah bilang kemarin sama di berapa kali kita video call, saya bilang jadi Jeffrey itu jadi sebuah motivasi buat saya loh, meskipun kita Asik. punya perjalanan yang hidup berbeda-beda, tapi ya bagi saya pun saya bangga loh Jeffrey bisa ke sana gitu. Guys, sorry gua potong ya. Ini orang tua ada telepon. Gua klik duluan ya. Nanti kalau habis gua masuk lagi. Kalau sempat ya. Thank you teman-teman. Oke lah, kita lanjut. Jeff, mana sama Ben tuh? Berikan Nah, kami ringan nih obrolan. obrolan kalian. Apakah kalian merasa happy di sana ataukah memang juga punya pergumulan yang sebenarnya kalian simpan loh gitu? Pasti Jeff, ada. Jeff. gua dulu ya. Gua dulu nih. Kalau bagi Jeff. gua sih ada sisi di mana gua bangga sama diri gua sendiri, tapi ada sisi di mana gua tuh mulai kehilangan identitas gua sebagai anak teologi. Gua bangga maksudnya yang gua impikan, yang gua cita-citakan untuk keluar negeri itu tercapai gitu.
dan gua capai semua itu dengan kerja keras gua tanpa bantuan siapapun. Dan sampai di sini ya gua maksudnya nggak pengen sombongkan diri sih. Ya gua selama 3 tahun di sini ya gue bersyukur sih, artinya gue juga dari keluarga yang tidak berada, dan dengan selama gue hampir 3 tahun di sini gue sudah hampir berdiriin rumah orang tua, gue udah punya rumah sendiri gitu, dan banyak hal yang gue kerjakan, gue bisa sampai sekolahkan adik-adik gue sampai lulus dan segala macam. Tapi di sisi lain kayak gue kehilangan, maksudnya gimana ya, yang dulunya gua itu suka doa jadi kayak sekarang mut-mutan. Gua kerja bisa sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi, tetapi untuk kayak menyempatkan waktu untuk berdoa 10 menit bahkan 30 menit itu pun kadang tuh masih kayak gimana ya, ya susah sih maksudnya. Dan gua jujur gua sekarang ini lagi berusaha bagaimana gua itu kembali ke hidup gue yang lama, artinya hidup yang artinya suka berdoa, suka menyembah Tuhan, tapi gue tetap mempertahankan jiwa kerja keras gue, jiwa maksudnya yang rajin gitu. Tapi jujur sih kadang sih ya gue sih kayak agak susah sih, ya gue nggak tahu, dan kadang-kadang gue juga sering kalau telepon sama si Petrus, gue sering ngomong sama dia kayak minta saran gimana sih gini-gini. Karena jujur kayak, aduh, gua maksudnya kok selama di Australia gua jadi pribadi yang mulai lulus gitu dari hadapan Tuhan maksudnya. Padahal gua di sini jujur ya, gua di sini waktu gua baru datang tuh 2 tahun lalu tuh gua udah jadi kalau di sini tuh ada 3 tahap kalau untuk jadi pendeta. Pertama interim, license, dan yang ketiga tuh gue lupa apa gitu namanya. Dan tahun ini gue license, artinya gue udah naik ke level 2 gitu. Dan 2 tahun lagi gue jadi pendeta penuh di Australia gitu. Dan gue maksudnya gembala itu taruh satu beban di saya itu untuk kalau bisa saya selama di sini bisa menghasilkan karya dengan ya artinya setidaknya punya jemaat yang bisa gue pegang gitu. Dan sekarang gue mulai dari kayak buka komsel seperti itu. Tapi jujur sih, ya ini gue ngomong dari hati ke hati ya, artinya ini kita sama-sama sebagai pelayan Tuhan ya. Mungkin di depan jemaat orang lihat gue tuh kayak wah rohani banget gitu, gini pegang komsel apa semua khotbah sharing gitu. Tetapi ada sisi hitam gue gitu yang mereka tuh nggak tahu sebenarnya, dan itu gue tuh kayak berjuang. Dan jujur ya hampir tiap hari tuh ketika bangun tuh kayak gue tuh kayak Tuhan kok hidup gue kayak gini ya gitu. Meski artinya ya sorry ya tuh saya di Australia asal lu rajin kerja, lu kerja keras, masalah uang tuh nggak jadi masalah, serius bener. Tanya Benny deh, di sini mau kerja apapun sebulan tuh lu bisa dapat lah 50 juta lah, itu minimum gitu. Tetapi ya ini perjuangan orang-orang di luar negeri itu ini maksudnya sisi kerohaniannya jadi kayak maksudnya jadi hilang gitu ya. Gue nggak tahu ya kalau Benny ya, karena Benny pun ya kita jarang ketemu karena sudah punya kesibukan masing-masing gitu ya. Gue nggak tahu kehidupan rohani seperti apa gitu, tapi ini kehidupan gue gitu secara pribadi ya. Itu yang masih kayak gue tuh masih sering cari sih, kira-kira gue nih maksudnya gimana gitu gitu. Ya mungkin kalian lihat maksudnya wah enak banget luar negeri ya, jujur sih memang enak sih, tapi ya aduh ya itulah makanya banyak kan hal lah. Pasti problem kita masing-masing tuh ada di bagian sisi-sisi tertentu lah untuk kita. Makanya kan saya ya itulah ya never give up lah, pasti bisa. You can count on me. Gimana nih Ben ini Ben? Kenapa Nus? Gimana you? Gua mungkin kalau cerita semua nanti terheran-heran dan tertawa-tawa kali. Iya, tapi gue bisa simpulkan sih, maksudnya kayaknya kehidupan gue sama Benny nggak jauh beda lah.
Jadi Atau gini, mungkin ya gue lebih parah atau gimana? Jadi gini guys, kenapa Jepri bilang begitu? Karena awal gue datang ke sini, Jepri itu bilang, ih gila puji Tuhan datang lu Ben, ada teman doa. Salah dia. Michael, Sesat malah ya. lu ingat lah ya, Michael, lu ingat kata-kata lu juga ngomong sama gue kayak gitu, Kel. Dia salah guys. Apa lu ngomong kayak gitu ya? Aja ada teman doa di situ lu bilang ya. Oh iya. Gue tuh kayak Dan gue masih mengimpi-impikan itu Kel sampai terrealisasi, benar-benar terrealisasi Kel. Malah Benny yang gue harapin malah dia juga ikut hilang. Ikut tersesat dia. Hilang lenyap, Hilang. tenggelam, Kalau Benny yang hilang mah nggak kaget. hilang, nggak bisa dicari Enggak, berada. tapi benar-benar jujur Perhanen gue sini hancur, serius, swear. Benar-benar gue jadi kayak bukan anak ini teologi. semua perlu tahu bahwa ketika gue nyampe, itu gue benci banget sama Jepri. Nyampe gue benci banget gue sama dia. Karena kan gue kesini pakai visa turis ya. Jadi dia nggak kasih tahu kalau penerbangan itu harus beli tiket pulang pergi. Gue beli tiket pergi aja. Ditahan gue mau polisi banget. 2,5 jam pesawat berangkat 10 menit lagi. Yang akhirnya beli tiket gue. Teleponin dia nggak diangkat. Dia pakai mode terbang tuh. Kalau gitu gue lurusin. Karena ya gue karena jujur Kok jadi berantem? Ntar lurusinnya, kenapa jadi Nah, berantemnya gini. di Zoom? benar jadi kayak gini Depan. rekonsiliasi. Ini sekalian rekonsiliasi sih. Karena ya jujur gue pribadi pun gue sedikit kecewa sama Benny gitu. Ya, Makasih. Tuh Karena kan, waktu kenapa itu harus jujur kalian? bukaan. Iya, karena gitu waktu itu jujur gue tuh nggak tahu kalau turis itu harus beli yang namanya tiket return gitu. Jadi waktu dia sudah mau berangkat ke sini, gue kira sudah all fine gitu, maksudnya semuanya aman-aman saja. Ya, gue biasa kalau tidur tuh gue sengaja pakai mood plan karena gue kadang-kadang ada orang-orang yang nggak tahu diri gitu, telepon jam 2, jam 3 padahal gue lagi tidur gitu dan itu terganggu. Ya makanya gue sengaja pakai mood plan gitu. Iya. Tapi habis gua tahu ternyata dia nggak tahu, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Dan terus nyampe Guys. sini. Gue mau izin live dulu lah ya. Kau kemana? Kau dengar cerita aku dulu tuh. Pas Istri sama anak udah nunggu di kamar. Najong. Lu istri yang mana lu? Anak Lu istri yang ayam. mana? Lalu Istri keberapa tuh? oke ya. Oke, silahkan. Iya, jadi nyampe sini langsung lah diajak kerja kan. Kupikir kerja tuh kayak mana lah kerja kan. Dibawa lah ke kafe. Pasang nih Ben, ini mesin kopi ini ya, ini susu, ini caranya gini-gini. Barista gua guys. Benny itu tangannya manja, nggak boleh pegang panas dia. Padahal gua aja nggak minum kopi, kan tahu tuh. Minum bir. Sekarang sama apa Ben di situ sama dia? Ini tuh video atau gambar? Soalnya udah tidur kayaknya. Ya Ben. Sekarang Kenapa aja? Coba panggil dulu Calvin. Jokmu apa? Nggak ada tanda-tanda kehidupan. Terus turu mas. Teman-teman no relief ya. Sumpah loh. Terus turu. Hati semuanya. Terus turu durung. Oh, Kayaknya belum. Bang Hendrik kayaknya juga tidur tuh. Nah, dia Ada dari nongol dari tadi. Jadi saya Gimana, cuman Jep, kondisimu Jep? Kenapa?
Jadi kondisimu di sana gimana? Kau diam dulu Kel, aku lagi cerita Kel. Ya sampai sekarang gue masih berjuang. Tapi lu sendiri Kel gimana Kel gitu? Maksudnya Aku lagi ngomong kalian nih kayak mana kalian nih. oh ya udah biar Benny ngomong dulu deh, selesain deh. Ya keluarin Ben semuanya. Ntar dia sakit hati lagi loh Jeff. Oh enggak. Jadi, Oh udah enggak. jadi hari pertama tuh udah nggak mau datang lagi sebetulnya. Gitu. Trial di tempat apa ya trial ya? Apa ya trial? Ya? Mencoba. Kayak cuma coba gitu, coba Di di training. datang lagi. Tapi habis lihat bosnya Jeffrey, ternyata bosnya cantik kali. Enggak. Gitu. Aku tergoda. Besok lagi, dipanggil aku. Can you make me coffee? Terus. Ternyata nggak enak kata dia. Jadi kita nggak bisa terima kamu lah. Jadi saya ganti bercelana, sempat laundry baju, nyetrika, waduh, sempat di kafe di restoran Vietnam, jadi waiters, sempat jadi ini labor tuh apa labor ya? Lebar. Apa bro? Labor kapan lu labor? Pernah Bertani. bukan ngangkat timbang bata. Buruh. Oh, Bro, buruh. maaf. Ini construction. Pernah. Tapi Luar ya itu biasa teman-teman jangan Ini kira sinama. kalian luar negeri itu kerjanya itu oke. Memang secara uang oke banget, tapi kerjanya itu sini tuh ya gitu. Tetapi ya enaknya di sini tuh kerja apapun itu dihargai gitu Duit. loh. Artinya dihargai, dan sini tuh dibayarnya per hour gitu. Ya, ini saya pernah kerja juga ngangkat batu bata dengan kondisi tangan saya itu baru selesai operasi 4-5 bulan itu. Jadi yang belum tahu tangan saya ada patah lah, kesleo lah, bukan kesleo, patah memang operasi. Jadi habis seminggu kerja, setelah itu saya nggak kerja lagi 2 minggu. Iya, pernah nyuci mobil, waduh, nyuci piring, nganterin pizza, apa lagi. Udah sekarang ya puji Tuhan dapat kerjaan di Gila, kantor. kerja keras banget nih. Nggak usah ngomong nggak. Gak apa-apa. Luyon ya. Benny kayaknya sakit hati Babe. Iya. Jadi ya begitu, dan tadinya kan memang motivasi saya tuh Jeffrey. Pokoknya kalau saya lihat keuangan dia, saya merasa tertantang. Kok saya nggak bisa? Sehingga saya lihat kehidupan doang saya makin tertantang. Udah ada kehidupan doang, saya nggak ada kehidupan. Nah itulah Ben, makanya aku bilang kan, si Jeffrey ini juga termasuk jadi salah satu ya apa yang kasih semangat aku sebenarnya. Makanya aku udah biasanya bilang dia, mau nih kau tuh harus semangat di situ, kalau kau gagal di situ kayak rasa kayak aku tuh aduh gimana ya, jadi kayak Aduh, semangat beban meskipun gitu ya kita punya passion berbeda-beda kan gitu, punya cara berbeda-beda, panggilan kita berbeda-beda ya. Tapi by the way nih ya, setelah kalian lulus dari sekolah tinggi teologi ya, hubungan kalian secara pribadi dengan Tuhan gimana? Semakin Hancur. Saya yakin gimana hancur. atau kalian semakin jauh dari Tuhan gitu? Artinya semakin jauh dalam arti ya kalian tuh jadi kayak kehidupan doa berkurang gitu. Kalau pribadi saya sih Jeff ya, pribadi saya memang pasti ada up down-nya, naik turun saya. Tapi kebanyakan daunnya. Maybe now. Itu. Maybe now maksudnya mungkin sekarang atau gimana? Mungkin enggak lah. Oh gini. Dengan sisi masalah-masalah sekarang ya, masalah yang saya hadapi itu betul-betul kayak saya nggak ada yang bisa saya harapkan.
memang hanya kekuatan doa saja yang bisa mampu. Itu yang bisa motivasi saya gitu loh. Bukan apa sih ya, itu lah teman-teman. Tahulah di daerah seperti apa. Kita kalau Pokoknya kalian semua kalah lah sama Ibu Channel. Tiap hari doa dia. iya, itu dia. Jam 4 pagi udah bangun ya. Sama Saya Kopal. tiap hari ini menjahit masker, tanam sayur, jaga kafe. Makanya datang-datang dong. Keren. Kan Gila, apapun yang Channel. dikerjakan tangan, kerjakanlah. Mantap. Gua hari dulu dari selera gua dari Michael nih gimana nih yang juga dulu suka berdoa. Demi Michael seminari. Berdoa dulu. Michael mah anak GI coy. GI. Jadi apaan? Kel. Oh, Grand Indonesia. Mana sekarang? Kel, Dia kamu masih tetap apakah tetap stay? Kamu punya ini masih tetap apa terus Dia mah gayanya hype beast. Gayanya Doa, hype, mukanya beast. Pikir gue udah murtad. Murtad. Cuman gue sama Jeffrey ceritain itu masalah kita yang kerja di luar dari apa ya, di luar dari gereja, di luar dari teologi, di luar dari apa, meskipun ya gue sekarang guru ngajar agama juga, tapi karena gue ngajarnya di luar dari konteks gereja, tantangannya cukup besar. Jadi ya. menurut gue Jeff, lu lumrah lah Jeff, lu ngerasa kayak gitu Jeff, kayak lu mempertanyakan identitas lu keluar selesai dari teologi, terus bertanya kok identitas gue teologi gue kemana gitu. Nggak heran. Bener, Nggak heran gue juga gitu, karena begini ya menurut gue ya, gue lulus dari STT. Kel, kau Petrus keluar, kau berat kau bahasanmu. Enggak. Oh ya, gue ringanin ya. Gue toxic lagi guys. Kel bicara dulu, Kel bicara Kel. Ben kok dia Gue Ben. toxic nih. Ya, gimana Kel? Enggak, gue dulu ya, gue waktu baru lulus STT kan gue ngajar di kursus bahasa ya. Rekan kerja gue tiap hari toksik aja, tiap saat toksik aja ngomongnya alat kelamin aja, ngomongnya ke murid. Iya Jakarta coy, ngomongnya bangsat, anjing, gue tiap hari. Kalau gue dulu aja deh dong bang. Lu kalau ketemu di dunia luar sana, lu mau larang orang ngomong gitu kan? Enggak. Iya. Jadi ketika di luar orang ngomong kayak gitu, ya we have nothing to do kan gitu. Jadi ya udah, lu makanan tiap hari. Nah, kayak gue yang di luar tuh kayak gue sama kayak Jeffrey ya, struggle kayak gue identitas teologi gue gimana. Gue masa gue lagi kayak gitu gue ajak doa? Enggak kan? Bapak yang baik belum kerjaan surga gitu. Nggak mungkin kan? Iya. Gue ngomong kayak gitu, gue langsung kasih ayat. Gue ditonjok gue. Gitu. Jadi Enggak kayak lah, paling diludahin. Nah, sekarang kita Dimaki. jadi kayak ya lu di dunia luar sana ketika di luar melepas konteks lingkungan teologi itu, kayak yang lu hadapi itu semua kayak nggak bisa bawa teologi lu keluar gitu. Nah, Itu kok Jadi gimana terus- nih kok? Terus gue ini Tunggu dulu, Michael masih ngomong. belakangan ini juga mikir sih, kayak apa yang Jeffrey omongin itu, gue belakangan ini mikir kayak si ini di bidang ini, si ini merintis pelayanan, si ini wah gila, gue doang kayaknya sekarang cuma jadi guru. Dulu ketemu teman-teman di tempat sebelumnya tuh kayak toksik gitu kan, kayak gue kayak nggak sekolah teologi dulu nih, kayak lari gue, kayak hilang panggilan. Tapi kalau gue pikir-pikir kayak ya di sini lah cara lu mengenali Tuhan, memahami Tuhan bukan dalam lingkungan konteks sekolah teologi guys. Jika lu masuk melepas sekolah teologi itu, di situ memahami siapa Tuhan, bagaimana rancangan Tuhan, rencana Tuhan itu ibaratnya kayak kita belajar teologi kan, apa yang kita pahami tafsiran buku ya kan. Nah kalau di sini kayak lu memahami kayak, oh ini orang seakan-akan nggak bertuhan, ngomongnya nggak kenal Tuhan, tapi lu bagaimana memandang itu dari sisi Tuhan, coba lu memahami itu kan
susah kan menyelami itu gitu loh, harus ngerti kan. Kita dulu di teologi cuma bacaan kita buku. Di sini kita langsung berhadapan dengan orang yang nggak kenal sama sekali dengan teologi gitu guys. Itu kayak memahami Tuhan dari sudut pandang yang sangat berseberangan gitu. Kau liberal kali gini. Nggak lu yang dulu nggak lu baca di Alkitab gitu guys, kayak gimana ya? This is the reality gitu. Iya. Itu loh makanya teman-teman saya tuh sampai berpikir kayak dulu kan, memang saya sempat berpikir gimana ya sekarang ya kerohaniannya teman-teman yang aku anggap dulu orang-orang yang betul-betul butuh buku loh. Kayak aku Nus ya. Itu loh bahasa kasarnya. Ternyata kan sekarang ya itulah realita hidup kan. Kalau kamu kutu kupret, Be. Nah, menurut abang Alvin yang asis gue belum jawab pertanyaan ininya Jeffrey tadi guys. Gue apa ya? Gue kayak mau jawab dari perspektif gue sih tentang kayak kehilangan identitas tuh. Gue kayak gini ya. Gue kayak zaman sekarang nih udah 4 tahun dulu sekolah teologi, sekarang kok kayak berada di di tempat yang berseberangan gitu kan, di luar dari ranah teologi. Gue jawaban gue kayak gini Jeff. Kayak ya udah itu 4 tahun lu punya kesempatan dulu Michael, lu 4 tahun belajar dari tafsiran, lu belajar dari buku dari Alkitab, belajar dari para ahli teologi. Itu lu belajar dari dalam tanda kutip ya, dari dalam kandang guys. Lu belajar dari dalam kandang. Nah sekarang lu keluar dari kandang, lu belajar di dunia yang lebih besar lagi gitu, tentang Tuhan itu. Kalau lu kayak mempertanyakan, kayaknya gue salah jalan, lu masuk kandang lagi gitu, ngerti kan maksudnya? Masa kita balik ke kandang lagi? So this is the world. So we are facing this reality, we are facing this world. So you cannot avoid this all. You cannot menepis kenyataan bahwa this is the world that we live. Di luar sana masih banyak orang-orang yang kayak berbicara tentang Tuhan gitu kan, tapi mereka nggak ngerti teologi gitu. Kita nggak bisa bawa kayak menurut buku teologi, menurut buku tafsiran, no. Kita cuma bisa mengerti mereka. Satu yang terakhir, yang paling gue tangkep kayak ternyata orang di luar sana itu bukan pengen diajarin teologi nih ya. Orang di luar sana yang berhadapan dengan kita, berdampingan dengan kita, yang maybe they say that they are atheists, mereka itu nggak butuh ceramah kita tentang siapa Tuhan loh, nggak butuh. Yang mereka butuh adalah apa? Penerimaan. Lu terima dia as your friend, as your true friend, nggak pernah betray mereka, nggak pernah mengkhianati kepercayaan mereka, itu kayak udah cukup gitu. Dan situ lu bisa masuk ke mereka, lu ajarin nilai-nilai. Tapi lu jangan langsung ngomong kayak tentang Alkitab, tentang Tuhan, no. Terima dulu mereka. Mereka nggak perlu nasihat lu, ceramah lu nggak perlu mereka. Kayak kita langsung dibuang gitu. Dan mereka butuhnya itu penerimaan, karena mereka udah terlanjur mungkin ditolak oleh keluarga, mungkin ditolak oleh lingkungan mama mereka gitu. Tapi yang mereka butuhkan yang paling utama adalah penerimaan. Terima aja dulu. Gue punya temen tuh yang toksik itu tuh, gue nggak ngomong tentang agama juga susah gitu. Tapi pas dia mendapat penerimaan dari, ya bukan gue doang sih, ada teman-teman yang lain juga yang Katolik dan segala macam, ketika mendapat merasa diterima dirinya, eksistensinya, dia mulai sadar tentang kayak tentang apa itu yang baik, oh ini nggak boleh, tentang sadar juga tentang responsibility, tanggung jawab. Jadi nggak usah ngomong gitu dulu. Jadi Jeff, we are the same gitu, sama kita dalam lingkungan yang konteksnya kita lagi di luar kandang, Jeff. So kita lagi belajar tentang Tuhan dari sudut pandang yang berbeda jauh dengan apa yang kita pelajari dulu, Jeff. So don't blame cuman kamu, Jeff. Don't blame yourself. Itu. I'm in that way too. Jujur ya, kadang-kadang gue tuh kayak tiap hari kalau mikir ya, gue punya pemikiran begini ya, gue anak teologi yang setidaknya tiap hari tuh gue setidaknya pegang buku teologi untuk dibaca gitu ya. Tapi tiap hari kerja, jadi mau pegang buku, baca buku aja pun kayaknya tuh udah, aduh, sampai itu kayak kadang tuh rasa bersalah, kayak rasa, aduh. I don't agree. Gue nggak setuju ya.
Soalnya kayak lu menyempitkan Tuhan dalam konteks teologi loh. Iya makanya itu. Kayaknya gue taruh jebaknya di situ. You will understand God that great gitu. Di luar dari buku teologi lu pun kayak oh this is the God, this is our Lord, this is Jesus. Makanya jangan sekolah di STT Ekumene. Apa hubungannya kentut? Iya gue lagi ambil S2 sih di STT Ekumene. Maksudnya apa ini Ben? Sepertinya ada kontroversi baru sih. Gue ke-trigger nih, gosip-gosip nih. Iya, dia sekolah di ini S2 di Ekumene dia. Kayaknya lu Iya, juga Ben. deh. Ben, lu Ini enggak juga S2. Emang tapi lu dia enggak? cuma berapa bulan dia kabur. Otak gua nih sama Michael nih ya beda jauh lah gitu. Makanya Apaan gua aja nggak S2 S2? ya makanya kan beda jauh ya, gitu. Gua gara-gara nonton podcast Deddy Kobuser nggak penting sarjana. Lu awas ambil jasa lu ya, kapok lu. Nyesel. Iya. Tapi Nah, Ikel mana kan berapa kali kau ngomong gini Gil? Jadi lu kabur, Ben. Mau dengar dulu dari Ko Alvin sih masukannya Ko Alvin gimana sih lihat kita sekarang ini yang kondisi betul-betul yang sebenarnya orang bahasa kasarnya kita lagi nipu diri loh sebenarnya. Bahasa kasarnya doang sih. Enggak nipu diri sih. Lebih kalau pandanganku sih lebih ke arah kita sekarang lebih harus berani melihat realita daripada melihat yang idealis. Gitu. Memang ya kita idealisnya kan adalah kita ya lulusan STT ya harusnya di gereja dong gitu ya. Kalaupun tidak di gereja ya di lingkungan sekolah tapi ya yang pendidikan agama lah. Yang pokoknya harusnya mergelin dengan agama gitu. Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat nyata pun agama, teologi pun sekarang juga ditantang untuk berani masuk dalam ranah sosial gitu. Bener banget yang tadi Michael bilang, kita udah nggak bisa terjun ke masyarakat bawa pandangan Lutheran, bawa pandangan Calvinis, bawa pandangan apa, itu udah buat mereka udah jadi omong kosong belaka lah gitu. Toh juga kalau kita mau bahas tentang mereka juga apa kaitannya buat mereka gitu kan. Tapi bagaimana kita tuh yang bersifatnya eksklusif, karena kita kan seringkali dibilang Kristen kan harusnya yang eksklusif gitu, itu jadi yang inklusif gitu, tetapi tidak mengendurkan semangat atau nilai-nilai yang kita miliki gitu. Contoh sikap integritas, kejujuran, menghargai sesama itu nggak luntur gitu. Tapi ya itu bagaimana kita bisa diterima masyarakat, kita menerima masyarakat juga, tapi tidak seolah-olah kayak jadi pahlawan gitu, atau jadi sosok yang wah ini banget nih gitu. Nggak gitu juga sih. Malah kalau misalnya ini kita dengan menerima mereka, kita bakal diterima mereka juga. Misalnya kayak tadi Michael angkat kasus kan lingkungan yang pembicara secara toksik kan, kita desa langsung berkata apaan sih pembicara nggak berguna nih, nggak masuk styleku, kita nggak mungkin gitu. Mau nggak mau kita tetap di situ, tapi bukan berarti kita jadi ikut-ikutan seperti mereka gitu. Tapi dengan hadiran kita di situ, merespon mereka misalnya pas mereka ngelucu ya kita juga ketawa sebagainya gitu ya. Itu tandanya kan mereka bisa nilai bahwa kita memang sebagai orang Kristen tapi nggak yang eksklusif. Kayak apa ya, eksklusif gitu. Itu sih kalau menurutku. Iya. Ya, itu maksudnya si Jeffrey itu begini Mas. Gimana kita bisa jadi pribadi yang sama di dunia di dua dunia? Berani aja sih, punya prinsip aja. Dan menurutku masalah-masalahnya nggak cuma di masyarakat sih. Kalau kita mau jujur aja lah, gereja manapun juga nggak jauh buruk dari dunia, bahkan lebih rusak dan lebih brengsek kok gereja. Fair aja kan? Boykot gereja. Kita mau boykot orang dari kita juga udah rusak.
iyalah kita fair aja lah, kita lihat gembala yang ketika kayak kasusnya Yunus, mungkin ya iri hati kah atau apa. Padahal kalau kita mau lihat idealnya, ini kan untuk pekerjaan Tuhan, kenapa harus ada iri hati, kenapa harus merasa terancam, kenapa harus sirik-sirikan, nggak gitu kan, forward gitu kan. Tapi ya Raffi Zakaria kayak gitu-gitu kan ya, gimana kita mau bilang, kita masih mau berani bilang bahwa gereja adalah terang dunia gitu. Ya kalau menurutku sih, kalau misalnya Benny tanya gimana kita tetap dalam pribadi yang konsisten dalam dua dunia, ya miliki prinsip gitu aja itu sih. Jadi apa, kalau kita mau lihat di contoh di Alkitab kan, kalau pas kayak zaman Nuh sama siapa sih yang diselamatin dari Sodom dan Gomora itu, si Lot ya, Lot itu kan juga gitu. Mereka ya kita nggak tahu deh sosial media mereka gimana, nggak tahu, tapi ya realitanya kalau kita lihat Nuh ketika bangun bahtera juga diketawain orang gitu kan. Lot pun juga walaupun tinggal di tengah-tengah bangsa yang gitu juga, Alkitab mencatat mereka tetap sebagai orang pilihan gitu. Ya stay with integritas saja ya, nilai-nilai yang kita miliki sudah itu sih. Yang penting bagi saya sih, status kita sebagai hamba Tuhan itu jangan hilang. Menurutku ya Nus ya, hamba Tuhan tuh enggak cuma sekedar status ya Nus, tapi karakter. Iya. Nus status jomblo tuh. Jomblo, kok tiba-tiba jomblo? Biar nggak tegang kata Michael. Maksudnya jangan sampai integritas kita sebagai hamba Tuhan itu hilang gitu dalam. Iya. Bahkan kalau kita mau fair aja lah, kita lihat orang Buddha aja kadang lebih baik daripada kita. Orang yang katanya yang Mbak Patung aja lebih memanusiakan manusia daripada orang Kristen. Oke, semuanya pamit ya. udah mau jam 12 nih. Besok kan mesti kerja lagi. Saya udah jam 3, kamu lemah sekali. WFH apaan WFH Kel? Masuk tiap hari Kel. Wah, tuntut kantor lu tuh. Kamu lemah sekali. Aku masuk jam 7. Wow, berangkat jam lu nih. Gua udah 2 bulan nih. Tapi gua nggak tidur nih. Ya kan lu di sekolah tuh. Ada lowongan nggak? Iya nih, boleh di sini di forum ini juga bagi-bagi kerjaan dong ke teman, tapi ya teman yang dikasih kerjaan harus ya dapetin lah Ben, kita mau kesana jauh banget. Bersyukur Kel, masih ada kerjaan Kel. Gimana kalau kita tukeran Kel? Gue pengennya WFH Kel. Kayak aku dong, bukan WFH tapi WFD. Apa lagi tuh? Work from dormitory. Masih ada lowongan nggak Mas? Hah? Masih ada lowongan? Ada gantiin posisiku Ben di asrama. Enggak Mas. Enggak Ben. Keringat masalah ini betul nggak lagi ditutup kepala asram? Iya. Bye semuanya. Ya udah semangat. Kriterianya apa sih? Haruskah menikah ataukah masih bisa jomblo? Harus menikah aja bapak-bapak ngobrolnya. Harus menikah. Oh, pas lah. Kayak ada bapak ibu. Jawan itu pas. Bye semuanya. Aku Alvin, Yes. Yunus, Dadah, Ko. Ibu, Pak Sofian. Minum, hangat. Oke, juga pamit ya, dadah. Oke guys. Bye semuanya. Semangat guys. Dengerin aja bapak-bapak. Ya. Mari. Ya gitulah. Chan makan apa Tes Chan? pengabean. Hei, Makan apa Chan? Makan Aku apa? masak mie. Wah, jadi teman-teman ada berita bagus di Petamburan, sekarang boleh makan Indomie di asrama. oh gitu. Ya, dulu Zaman kita kan nggak boleh kan? Mau beli cup mie Bukan- aja susah banget. Bukan ini aja, bukan lagi diizinkan, dijual malah di situ. Parah. Lu mau nikah pengabean?
Pengabean gimana? Gue udah lama nggak denger lo kabarnya lo. Iya nih tiba-tiba udah mau nikah aja bulan Maret nih. Bang Be. Gila lu Mang Aben. Iya kabar. Michael ya. Wih, rambut lu bro, sekarang udah berubah ya. Ikutin lu dong. Hancur nih anak nih. Gue kira ngikutin Ropen gitu kan. Gue ini Pengabean. Ropen gimana kabar dia? Nutupin jidatnya. Aduh, aman, si Ropen aman. Tadi aku udah dapat kabar dari si Yefta, katanya dia lagi ini ya, lagi berjuang melawan banjir katanya. Siapa? Si Yefta. Bekasi biasa. Oh. Yefta. Iya. Memang sih rumah dia daerah situ mungkin yang kan kali di belakang itu, belakang rumahnya. Itulah dampaknya. Terus Jadi kemarin Sam, lu sekarang sibukan apa Sam? Sekarang kesibukannya persiapan bulan Maret ini bro. Mau nikah ya? sampai jadwal seminar kita harus dipending di kelihatannya Sam. Aduh Tuhan. Kayaknya tadi sempat potong soalnya tadi dari Kelapa Gading kan. Sekalian ketemu sama adek sama bokap nyokap tadi. Baru sampai rumah. Cibubur. Hah? Cibubur. Iya, baru sampai Cibubur nih. Gitu. Michael masih ngajar atau masih di bahasa Inggris? Ngajar gua di sekolah. Lu ngajar di mana sih Mike? SD, SMP, SMA? Aku ngajar di sekolah Dian Kasih Mas di Jakarta Barat. Apa tuh? Sekolah apa tuh berarti? Sekolah swasta Kristen. Oh, SD, SMP, SMA? Sebenarnya saya ditempatin di departemen SD, tapi karena guru SMP-nya, guru agamanya nggak bisa bahasa Inggris, saya ngajar SMP juga. Sombong. Berarti kamu ngajar buncit lu, kentut. Pengabean lu, kesel banget gue. Yunus, bro sekarang di mana? Kayak kemarin ke ini ya, Sulawesi Selatan ya. Ketemu sama siapa? Delvi ya. Seko ya. Tempatnya Cem. Yang menginjakan Seko, Yunus udah masuk nih. Kita kapan kembali nih? Iya makanya itu, aduh. Tahu Keburu nggak? jalannya bagus, jadi nggak menikmati itu. Iya mereka lagi dibangun Sam. Coba kalau kita chat ke Delvi pasti ditanya kapan kesini. Enggak, Delvi tuh tanya ada berapa aku ke jemaat-jemaatnya kan. Ditanya kali ini enggak. Nah, iya kenal lah. Duh, kapan yang mereka kesini lagi? Aku bilang mereka lagi punya kesibukan masing-masing setelah sudah pada punya kesibukan masing-masing ya. Doakanlah, senang banget mereka di sana. Pulang aja nangis mereka. Siapa? PMR. Aku kan kebanyakan di Eno. Oh. Sama si ibu. Kalau sama yang di tempatnya si Delvi? Oyane. Oyane jauh banget tuh Oyane. Kesana nggak? Gila. Udah kesana? Hampir arah kesana. Tapi paling gak kuat sama Michael. Padahal Mas Alvin mau titip salam buat cewek di sana itu. Ada, Yunus, jangan salah di sana Mas Alvin penggemarnya sekitar ada satu kampung itulah. Waduh. Khususnya ibu-ibu. Oh, kalau si Samuel, gambarnya cuma satu. Udah deh, udah. Aduh. Yohan udah keluar sih. Satu tadi bahaya itu. Yohan ada kan yang sampai tidur pun disamperin kan? Iya. Di jendela. Nih buat teman-teman siapa ada channel, ada Michael, ada Jeffrey. Cerita nih, gue waktu itu kan gue paling takut yang namanya tidur gelap, paling nggak bisa. Tidur lagu sama Mas Alvin di sebelah kan, di kamar depan kita kamar depan kan itu. Kamar depan, itu kamar nggak ada lampu, jendela kebuka, gitu kan? Memang mereka nggak ada listrik Sam. Iya nggak ada listrik, nggak ada sama sekali sinyal pun nggak ada. Pokoknya Mas Alvin udah tidur, gue masih bangun. Gue mikir, waduh ini kalau ada orang yang
nyekek atau apa gitu, udahlah selesai. Terus kita juga mau ke toilet, bayangkan ke toilet pun harus turun ke bawah. Waktu itu pernah kita nginep di rumah tetangga, rumah jemaat. Oh iya. Pemiliknya Delvi juga, itu toiletnya harus turun ke belakang jalan. Terus kita lihat ada yang lewat-lewat gitu kan, kita bilang darah yes, padahal itu babi lewat, kurang ajar. Tapi seru banget kan? Seru, mantap di sana itu. Pengalaman ada yang jatuh dari motor, ya kan? Kita jatuh ya Mas waktu itu ya. Jatuh. Aduh. Masih ada tuh Sam foto-fotonya Sam. Masih ada. Sama siapa aja Yunus ke sana? Aku sendiri. Oh, sendiri. Tapi kayaknya ada kayak ada tim gitu deh. Kemarin kayaknya lihat di statusnya Delvi ada Babai Yunus, Babai siapa gitu. Yang waktu naik bis ya dari Palopo ya. Ya perjalanannya asik lah, bisa ke sana. Penasaran kan mau ke sana. Tapi sempat itu katanya warga sana menolak untuk pembangunan jalan ya. Sempat waktu itu katanya. Tapi berarti sekarang udah dibangun jalan ke sana. Itu Bu Channel yang lebih tahu tuh Bu Channel. Gimana Iya, Bu Bu Channel gimana Bu? Udah bagus, udah mulai bagus. Nanti kalau saya nikah ke sana ya. Wih, Asik. Emang kapan rencana? Aku kira di Jakarta, Chen. Ini tuh pada nggak bener gitu. Yang senior aja Tuhan panggil. yang senior belum nikah udah pada nikah semua. Aduh nggak bener ini. Ya Jack. Itu kalau secara adat harusnya bayar loh itu loh. Tahun depan dia free mah. Lagi ngumpul duit dia. Nikah tuh nggak butuh duit. Nikah kan butuh pasangan. Michael, Pengabian. Adik lu cakep kemarin, Clara. Hah? Puji Tuhan. Terus maksudnya apa Jeff? Maksudnya apa Jeff? Aduh jujur saya jatuh cinta pandangan pertama Mas. Cuma kayaknya terlalu jauh sih kayaknya. Loh ya lah kan ini kan lagi deket-deketan nih sama abangnya ini. Oh katanya Benny, Clara sama Benny katanya. Nah ini kan lagi ada abangnya nih. Kuncinya kan di Ya, abang. makanya abang. Kalau lo katanya saingannya sama si Benny, lo rambutnya harus warna pink. Aduh kagak deh. Maaf. Gue masih suka yang hitam bro. Suka yang hitam. Apa sinabot? Sinamot. Sinamot katanya sinamotnya berapa kalau Clara katanya mahal nggak? Asal datang ke rumah dulu itu bisa dibicarakan. Asik. Datang ke rumah Rencana dulu. hukum. Emang Clara udah punya pacar nggak sih Pengabian? Kawan ya. Ya itu Nggak punya, tapi punyanya buku KUHP, pidana perdata. Kalau macam lesem kebuka lah itu kitab itu. Wih, kaget kok gue liat siapa lah belakang Jeffrey. Ya kan? Aduh. Jeffrey tiba-tiba kita dapat kabar si Benny tiba-tiba dia udah di sana juga kan, padahal sebelumnya dia di Kupang di Jakarta. Tiba-tiba bro kita di Australia bro, aduh. Jadi lu sekarang pengabian atau lagi ikut apa? Siapa? Kita? Gua di yang suka kalian tadi siapa yang ngejek kita ya pas tadi sinyalnya jelek, perjamuan. Nah kita dipercaya sama Pak Kepala, langsung kita di Surabaya. Ini lagi di Jakarta karena lagi ada persiapan buat bulan Maret kan. Jeffrey datang lah, biasanya nyanyi satu lagu kan. Waduh gila, janganlah, gua mah suara mah pas-pasan.
Kalau disuruh duit sama Clara gua mau. Jangan kan Clara nyanyi semua sama gue. Mainkan Sam. Nah, Yunus kan yang nanti bikin ini kan di depan altar itu kan, pada bikin tamborin semua kan. Wah, ya itu Yunus tuh bisa tuh. Yunus yang bawa samurai nanti. Pedang api dia, pedang roh dia nanti bawa pedang roh. Jadi apa? Yunus sekarang di mana, Bro? Di Kalimantan. Oh, Kalimantan apa? Kalimantan Utara. Utara yang mau Daerah- dibuat ibu kota itu? Bukan. Itu Kalimantan. Oh, timur. Ya. Udah dekat. Apa sih itu banget berdua lah. Oi. Oh, di Kalimantan Utara, ibu kotanya apa ya? Utara ya? Tanjung Selor. Tanjung Selor. Kalimantan. Kalau Singkawang itu barat ya? Iya, Singkawang kan. Iya nih, tadinya kita mau sama Mas Alvin tuh Sulawesi Selatan udah. Ya kan? Kalimantan. Mau ya Kalimantan kita belum ya Mas ya? Belum. Barat. Dari STT yang kita Delvi sama Yohan baru Sulawesi. Ya memang karena apalagi Mas Alvin kepala dormitory kan luar biasa kan. Begitulah. Jadi kalau ada yang macem-macem mau tanda tangan izin keluar tuh harus izin dulu sama yang mulia kan. Kel, mingkem Kel. Kerjain kerjaan. Michael, tanya-tanya situ Michael, tanya-tanya si siapa? Apa tuh Isak? Isak tanggal 28 kesini loh. Isak. Iya. Isak mainnya Jakarta, Australia mulu. Dia sering sana emang. Isak ngapain ke Australia? Dia di sana kan ada beberapa kenalannya di sono. Dulu pernah ke Iya, sini. dia katanya si sponsor ya, gereja ya. Nggak tahu deh. Tempatan. Anglican. Bisa jadi. Kel, kapan-kapan hangoutnya kita ke Australia sama Mas Alvin Oh, sama iya. Yunus. Sama benar teman-teman kesini serius. Hangoutnya ke sana yang penting ya Kalau tempat aman lah. butuh surat undangan bilang-bilang aja. Jadi akan lebih gampang. Visanya dipermudah gitu. Iya, jadi untuk alasannya ke sini tuh lebih kuat aja. Oh, bikin. Oke. I see. Iya, Ya, lu dapet tiket, kayak si Benny kemarin. Harusnya kan rekening harusnya 50 juta, dia kosong cuma karena surat dari sini dan Tunggu kosong, rekeningnya kosong. Iya, karena kan kalau turis kan harusnya kan di dulu. rekening itu saya nangkap maksudnya Sam apa itu. Kenapa? Nggak apa-apa aja. Lanjut ya. Nggak apa-apa aja. Jadi kalau di rekening kalau mau ke sini tuh kalau misalnya turis kalau di rekening tuh harus ada 50 juta deposit lah ya. Deposit itu selama 3 bulan terakhir itu cuma kayak show money aja sih gitu. Nah kemarin Benny nggak ada duit sama sekali di tabungan, cuma yang 1 juta doang gitu. Yang seharusnya kan secara dokumen kan dia nggak bisa gitu, tapi karena dukungan surat undangan dari sini dan juga rekening bank gereja dari sini, ya dia keterima gitu. Tapi di sana karena bebas gitu, pelayanan pun rambut kayak gitu nggak apa-apa. Oh iya, nggak apa-apa. Di sini mah semua bebas ya. Makanya kan waktu itu aku udah rencana jalan kan, tapi Jeb langsung bilang, you harus punya rekening 100 juta. Bingung gue cari 100 juta di mana. Padahal itu udah memang betul niat banget waktu aku berangkat ke Australia itu. Tapi kalau Jeb bilang 100 juta. Yang penting jangan jual diri aja pengabdian di sini. Karena masih laku kita ya. Masih laku kan? Aduh,
Muka-muka lu pengabdian di sini mah lu laku keras kok pengabdian. Jangan lah. Dan yang penting di situ kita perbaiki wajah, kedua perbaiki lengan, otot, perut, ya kan? Jadi Benar. tubuh Lu atletis. six-pack, lu berotot, badan lu bagus, muka lu mendukung, udah dah. Nah, udah. Yang penting itu. Tapi sorry ya, kalau di sini ada kalau mau jadi citizenship ya, yang LGBT itu gampang loh dapatnya loh. Mereka sini welcome, di sini pemerintah welcome banget. Iya, masuknya visa perlindungan. Jadi lu punya hak itu sebagai LGBT itu diperjuangkan, Dilindungi lah ya. Bisa lah Jeff, nanti kita kalau gue mau mungkin malam-malam kan jadi. Udah planning kan? Mau HM. Ngapain malam-malam? Lu anak kecil diem aja lu. Udah kerja tugas sana. Kalau ke sana, tapi kalau pandemi gini agak sulit mungkin ya masuk ya. Bisa aja, cuman biayanya lebih mahal sih, karena kalau lu sampai di sini lu harus karantina selama 2 minggu dan lu harus bayar sebesar $3,000, itu sekitar 35 juta lah. Untuk karantinanya doang loh, gila nggak? Itu apa? Ada ya kota Brisbane ya di sana ya? Brisbane. Ngapain ke Brisbane? Brisbane mah kayak pelosok. Ada kita punya kawan, dia di sana, dia bilang